Scorpio, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan September. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Crosswatcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi pesannya juga bisa buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin nonton Sun Sign, Moon Sign, juga Rising atau Ascendant Sign kalian. Kalau kalian belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi ya, yang menjelaskan, yang mewakili 12 rumah astrologi itu apa sih gitu kan. Karena gue akan buka 12 kartu yang mewakili itu semua. Jadi sangat bisa membantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue baca, karena agak beda dengan tarot biasanya. Ya, biasanya yang untuk pertama kali nonton akan rumit. Anyway, gue langsung aja mulai dengan Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Scorpio di bulan September. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Scorpio? Semua kartunya udah gue pre-shuffle sebelum gue mulai rekaman. Jadi anyway, apa yang terjadi pada Scorpio di bulan Februari? 3 kartu aja. Stork, Double Face, Rider, Under the Deck, Stairs. Jadi alam bawah sadar kalian itu ada, kalian punya pilihan ya. Kalian bisa lihat, kalian bisa sadari atau enggak ada pilihan ya. Itu tergantung kesadaran kalian sendiri. Kadang orang sulit untuk melihat pilihan di saat sesuatu itu sulit, nggak dilihat gitu, nggak mau diakuin kalau itu juga pilihan gitu. Anyway, jantung bacaan kalian double faces. Kita semua punya dua sisi ya. Kita semua punya sisi gelap dan sisi terang. Di sini ada gambarnya bulan dan matahari ya, sisi gelap dan sisi terang. Jadi cukup menyadari ya, menyadari sisi gelapnya kita sendiri dan sisi terangnya kita. Itu jantung bacaan kalian, karena itu dibutuhkan untuk transformasi, perubahan. Dan kalian yang mendapatkan pesan. Rider ini pembawa pesan tentang perubahan itu sendiri. Oke, udah. Dari Lenormand untuk Scorpio gitu aja, kalian yang mengerti. Gue langsung ke klasik tarot, Rider Tarot ya, klasik. Biasanya gue pakai Lucky Tarot. Anyway, apa yang Scorpio perlu ketahui di bulan September dengan segala pergeseran energi planet yang ada? Dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Scorpio? Seperti biasa gue baca in Scorpio, jadi Scorpio di rumah pertama, rumah keduanya Sagittarius, rumah ketiganya adalah Capricorn, dan seterusnya ya, dan begitu seterusnya. Terutama untuk Scorpio rising sign ya, pasti Scorpio ada di rumah pertama. Anyway, dan rumah-rumah itu semua tetap bagian dari Scorpio. Rumah pertama, rumahnya Scorpio, kalian dapat the Wheel of Fortune sampai kayak Gemini. Rumah kedua, rumahnya Sagittarius, untuk Scorpio dapat the World. Rumah ketiga, rumahnya Capricorn, untuk Scorpio dapat the Hierophant. Rumah keempat, rumahnya Aquarius, untuk Scorpio dapat the Lovers.
Rumah kelima, rumahnya Pisces. Untuk Scorpio dapat The Hermit. Rumah ke-6, rumahnya Aries. Untuk Scorpio dapat The Temperance. Rumah ke-7, rumahnya Taurus. Untuk Scorpio dapat The Magician. Rumah ke-8, rumahnya Gemini. Untuk Scorpio dapat The Fool. Rumahnya Cancer, rumah ke-9, rumah Cancer. Untuk Scorpio dapat The Moon. Rumah ke-10, rumahnya Leo. Untuk Scorpio dapat Judgment. Rumah ke-11, rumahnya Virgo. Kalian dapat Strength. Rumah ke-11, rumahnya Libra. Untuk Scorpio dapat The Empress. Under the deck, High Priestess. Gue langsung aja mulai ke September. Kalau biasanya gue selalu mulai dari bulan yang sebelumnya ya, gue akan kasih singkat aja untuk rekapitulasi. Tanggal 20 Agustus Mars masuk ke Gemini ya, yang mana energinya tentang fleksibel ya, kita energinya lebih fleksibel. Untuk tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus, yang mana itu sampai 5 bulan ke depan ya, kita akan dihadapkan, kita akan dikasih kesempatan untuk melampaui batasan-batasan kita ya, ketakutan-ketakutan kita. Tanggal 27 New Moon di Virgo ya, New Moon di Virgo. Tanggal 4 September Venus masuk ke Virgo, dan tanggal 4 itu juga Mars sudah dari Gemini, tapi tanggal 4 itu kita masuk ke pre-retrograde Mars. Retrograde-nya sih masih akhir Oktober, tapi kita udah masuk ke bayang-bayang retrograde ya. Dan Mars retrograde itu sampai bulan Januari tahun 2023. Oke, nanti kita lihat aja dampaknya apa sih buat Scorpio. Venus di Virgo ya. Buat Scorpio itu di rumah ke-11, rumah Virgo. Rumah ke-11 untuk Scorpio. Rumah ke-11 itu tentang society ya, tentang network, pertemanan, tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar, tentang rasa keadilan sosial, tentang rasa kemanusiaan, tentang harapan-harapan, tentang sosmed, tentang ya itu. Kalian di rumah ke-11, di rumahnya Virgo dapat strength. Kalian diminta untuk percaya diri, membangun kekuatan dari dalam ya, untuk ya lebih percaya diri. Dan ini energinya Leo ya, ini energinya Leo. Di rumahnya Leo untuk Scorpio itu di rumah ke-10, tentang karir, reputasi, dan long term goal ya. Kalian dapat Judgment. Ini energi kalian sendiri, Scorp. Kalian dapat kesempatan kedua karena kalian sudah salah menilai di sebelumnya. Yang sudah kalian salah menilai. Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri dengan pendekatan yang berbeda. Karena ini energi Scorpio, di rumahnya Scorpio, di rumah pertama, yaitu tentang citra diri kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, tentang self image ya. Kalian dapat the Wheel of Fortune, karma spiritual, berkah spiritual.
Atau yang jelas ini roda keberuntungan yang mana dia tidak akan bergerak sendiri tanpa kesadaran kalian sendiri. Kalian harus tahu kemana kalian harus gerakan, ke kiri, ke kanan. Anyway, untuk bisa mendapatkan berkah spiritual, ini energi Jupiter ya. Dan Jupiter juga retrograde di Aries. Kalian harus bisa untuk mendapatkan berkah spiritual, kalian harus bisa menghadapi karma duniawi. Karma duniawi itu energinya Saturn. Saturn lagi di Aquarius. Dan ini tentang citra diri kalian sendiri. Saturn di Aquarius, artinya di rumah dia mungkin Aquarius buat rumahnya Aquarius. Ya, rumahnya Aquarius itu buat Scorpio itu ada di rumah keempat. Tentang rumah, tentang family, keluarga, tentang tradisi, nilai, fondasi, bahkan tentang leluhur. Di rumahnya Aquarius buat Scorpio ya, kalian dapat the lovers. Kalian punya pilihan. Jangan bilang kalian gak punya pilihan. Kalian punya pilihan. Dan ini energi Gemini. Ini energi Gemini. Dan Mars di Gemini ya. Gemini buat Scorpio itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama atau hal-hal atau dalam kebersamaan itu sendiri ya. Entah itu seks, intimacy, entah itu finansial, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu pajak, entah itu hutang, entah itu ideologi, intelektual, kontrol, power, kuasa. Dalam kebersamaan kita punya batas yang tidak terlihat. Batas itu untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain. Bisa nggak kita menghargai itu? Di rumah ke-8 itu kalian dapat the Fool. Di rumahnya Gemini di mana ada Mars yang masuk ke bayang-bayang retrograde, itu ada the Fool. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru dalam kebersamaan, mungkin dalam ya entah itu joint venture juga bisa juga. Ini energi Aries dan memang Jupiter lagi di Aries dan retrograde. Di rumahnya Aries buat Scorpio itu ada di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu tentang kebiasaan, tentang rutinitas, tentang keseharian kalian, tentang kesehatan kalian, tentang bagaimana kalian berorganisasi, tentang bagaimana kalian melayani orang lain. Di rumah ke-6, di rumahnya Aries, kalian dapat Temperance, healing. Kalian lagi proses healing. Proses healing di sini adalah proses kesadaran kalian sendiri untuk menyadari apa yang kalian perlu tinggalkan untuk transformasi itu sendiri ya. Ini energi Sagittarius, rumahnya Jupiter. Sagittarius itu rulernya Jupiter. Dan ini rumahnya Aries, dan di Aries ada Jupiter. Anyway, energi Sagittarius. Di rumahnya Sagittarius buat Scorpio itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi. Tentang segala hal yang bukan materi. Bisa spiritual, bisa kegelapan itu sendiri karena kasat mata, tidak nyata. Tentang karma, tentang ending, tentang limiting beliefs, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang alam bawah sadar kalian. Di rumah ke-12, di rumah Sagittarius, kalian dapat The Empress. The Empress ini kalian siap melahirkan sesuatu, keadaan yang baru. Alam bawah sadar kalian mungkin kalian siap. Ini energi Venus ya. Venus ada di Virgo ya. Strength. Kalian diminta kuat dengan penilaian-penilaian kalian sendiri.
penilaian-penilaian yang lalu mungkin kalian salah ya. Tentang sekitar kalian, tentang teman-teman kalian, tentang aspirasi bagaimana aspirasi kalian sendiri terhadap lingkungan sekitar, tentang apa itu adil, tentang apa itu kemanusiaan, rasa kemanusiaan, tentang harapan-harapan kalian sendiri. Penilaian kalian berdasarkan apa? Venus itu tentang money, value system, relationship, and harmony. Ini energi Venus yang di Virgo. Kalian diminta untuk kuat, bangun kekuatan dari dalam kalian sendiri. Bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri dan orang lain? Kalian dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki atau mengakhiri penilaian-penilaian lama kalian, melakukan dengan pendekatan yang berbeda, judgment, energi kalian sendiri. Oke, dan Mars di Gemini, kalian ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya untuk memulai sesuatu yang baru, right? Dan Mars di Gemini itu fleksibel. Kalian fleksibel untuk memulai apapun itulah gitu. Gue siap berbagi. Karena sifatnya sekarang itu bukan lagi individu tapi kebersamaan, sharing, bagaimana berbagi. Mars di Gemini sampai bulan Januari ya. Anyway, tanggal 9 Merkuri retrograde di Libra. Memang Merkuri di Libra, tapi tanggal 9 September Merkuri going retro ya, di Libra. Yang mana buat Scorpio itu di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu emang segala hal yang di luar kontrol kita. Itu rumah ke-12. Jadi kalau kalian istilahnya kalian nyaman nih sama semesta, dipaksa untuk mulai sesuatu yang baru ya, dengan energinya di Empress ya. Kalian dipaksa untuk memulai sesuatu yang baru, untuk menciptakan keadaan-keadaan yang baru. Karena di luar kontrol kalian gitu rumah ke-12. Hold on. Sebentar. Hold on, kenapa gue ngomong gitu ya? Iya bener yang Libra, bener. Libra di rumah ke-12. Rumahnya Libra buat Scorpio di rumah ke-12, bener. Agak-agak koslet, bener. Jadi Merkuri itu tentang mindset, persepsi, komunikasi, intelektual, pengetahuan, pengalaman, wawasan kalian yang kalian miliki dari kecil hingga saat ini. Itu mengembangkan, bahkan memperkuat ya alam bawah sadar kalian sendiri, sadarin atau nggak sadarin. Jadi alam bawah sadar kalian itu menginginkan kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Dan Merkuri retrograde di sana, kalian mencoba memahami itu. Karena Merkuri itu memang retrograde cuma untuk 3 minggu, ya. Tapi shadownya ya, sebelum dan post shadow retrograde itu kurang lebih ada sebulan, 5 minggu lah, 5 minggu ya. Dan Merkuri retrograde di Libra itu kadang create ya emotional confusion, jadi kebingungan secara emosional. Kalian mencoba untuk menganalisa itu gitu. Ada kesalahpahaman dan segala macam, wajar di saat Merkuri retrograde di Libra, yang tujuannya adalah supaya kalian ngerti akan keseimbangan kalian sendiri sih.
entah itu spiritual dan material, secara fisik atau secara batin atau emosional. Tanggal 10 full moon di Pisces. Full moon di Pisces, konotasinya full moon adalah ending atau release ya. Di Pisces itu adalah merilis segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan merubahnya untuk menjadi tindakan-tindakan yang sifatnya positif walaupun itu kecil. Oke. Dan rumahnya Pisces buat Scorpio itu ada di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang anak-anak. Rumah kelima itu tentang romance, love affairs, tentang bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian menikmati diri kalian sendiri, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri ya. Rumah kelima kalian dapat Hermit. Jadi udah saatnya kalian keluar sih, dengan kata cukup sudah mengisolasi diri. Cukup sudah reflektif, masa-masa meditasi, cukup waktu untuk keluar. Ini energinya Virgo ya. Atau kalian mencoba untuk sembunyi, whatever. Release semua ketakutan kalian. Gak perlu kalian sembunyi lagi, tampil. Ini energinya Virgo, dan di rumahnya Virgo ada strength. Kalian diminta untuk pede, bangun kekuatan dari dalam. Dan judgment, penilaian-penilaian kalian sendiri yang buat kalian takut. Oke. Tanggal 22 Matahari meninggalkan Virgo, masuk ke Libra. Matahari meninggalkan Virgo ya. Kalian sudah cukup kuat secara batin ya. Matahari masuk ke Libra, ke rumah 12. Kalian siap mewujudkan menguasai alam bawah sadar kalian sendiri, menciptakan keadaan situasi alam bawah sadar yang lebih sehat. Kuat secara batin, lebih gitu, dan mental. Karena di situ ya, Matahari di Libra itu semua tentang balance, equinox ya. Equinox itu di mana hari dan malam seimbang. Secara global, emang Indonesia di bawah ekuator selalu seimbang ya, hari dan malam. Tapi secara global, secara dunia, secara global itu emang saatnya bulan Oktober itu sendiri ya. Dimana bukan hanya Oktober, termasuk Maret atau April ya, spring, equinox juga tuh. Tapi karena ini winter gitu, kalau secara global dia ngadapin winter, kegelapan. Di sini dan memang Libra itu di bawah pengaruhnya Venus, relationship, value system, dan harmonis ya. Jadi energinya Matahari di Libra itu kalian siap berkompromi, kalian siap untuk menerima ya, menjaga keseimbangan entah itu batin dan fisik gitu. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Oke. Ada terang lah yang jelas di rumah ke-12 gitu kan, ada matahari di rumah ke-12 buat Scorpio. Tanggal 23 ya, Merkuri yang retrograde di Libra tadi mundur ke Virgo, balik lagi ke Virgo. Jadi sebelum kalian bisa mumpuni dalam batin kalian sendiri, kalian dibawa kecemasan lagi, karena Merkuri itu mindset ya, pikiran. Dibalik ke Virgo yaitu balik ke network kalian lagi, dihadapkan lagi pada teman-teman kalian lagi.
Dan kecemasan Merkuri di Virgo itu balik ke rumahnya. Jadi kita dibikin energinya tuh bahwa kita cemas selalu. Ingat pada full moon ya, full moon purnama di Pisces, rilis segala kecemasan, kekhawatiran, ketakutan ke dalam tindakan-tindakan yang sifatnya lebih positif. Right? Tanggal 25 new moon di Libra. Emotional reset. Karena lagi-lagi kita kadang tidak menyadari ya, alam batin kita sendiri, alam bawah sadar kita sendiri ya. Keyakinan-keyakinan yang membatasi kita sendiri, kegelapan yang tadinya kita nggak mau gitu ya, nggak suka gitu kan, itu sebenarnya juga berkah gitu kalau kita menyadarinya. Jangan dihindarin terus, coba terima dengan segala kekurangannya yang kita nggak suka. Tapi jangan denial, jangan apa sih deny itu, jangan menolak, bukan menolak ya, apa sih, jangan menyangkal, jangan disangkal. Iya kok gue nerima gitu, kadang nerimanya itu secara konsep gitu loh. Penyangkalan dari dalam itu ada banyak yang kayak gitu, dan itu secara energi itu memang nggak bisa bohong, soalnya kata-kata kita bisa sangat berbohong, tidak mewakilkan apa energi itu sendiri. Tanggal 29 Venus masuk Libra. Venus is all about money, relationship, harmony, value system, nilai, lagi-lagi nilai ya. Dan ya kalian fokus pada relationship, important relationship ya, dan mencoba menciptakan keharmonisan dengan segala hal yang kalian tidak sukain, tidak bisa terima ya. Coba untuk kompromi, coba untuk berdamai dengan itu. Oke. Alam bawah sadar kalian, High Priestess. Ini energi Pisces, full moon di Pisces, dan di rumah Pisces ada Hermit, energi Virgo. Silence, strength, silence. Ini intinya judulnya, kalian sedang menyendiri, silence, berdiam, ya, diam untuk membangun kekuatan dari dalam, dan membangun lagi, mencoba untuk membangun penilaian-penilaian, mencoba untuk melakukan pendekatan yang berbeda tentang nilai-nilai yang kalian sudah yakini hingga saat ini ternyata membatasi diri kalian sendiri untuk memulai sesuatu yang baru, apapun itu. Oke. Kartu terakhir dari Goddess Guidance Oracle Card ya. Saran dan petunjuk untuk Scorpio di bulan September, satu kartu aja please. Saran dan petunjuk untuk Scorpio di bulan September, satu kartu please. Freya, bold. Unleash your adventure side. Take risk and be daring. Tunjukkan sisi adventure kamu, sisi petualang kamu. Ambil resiko dan
jadi yang tega. Bold, be bold, jadi yang tegas. Kalau mau baca juga di screenshot supaya bisa di zoom, oke? Dan segitu aja, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu lagi, dan kalau iya resonate dan berguna jangan lupa untuk like, comment, dan share.